Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Mari kita juga memberi penghormatan. Ye Jifeng menuntun Ye Kingsui maju dan membungkuk kepada almarhum. Setelah memberi hormat, dia berkata, tetaplah di sini dan bicaralah dengan Nona Chen sebentar. Aku akan kembali dulu. Setelah dia pergi, Jiang Fan juga berlutut dan memberi hormat, lalu menatap Chen Xilin yang menangis dan berkata, saya turut berduka cita. Chen Xilin tercengang. Dia merasa suara itu sangat familiar. Tetapi saat ini, dia tenggelam dalam kesedihan dan tidak mampu berpikir lebih jauh, hanya mengangguk sebagai jawaban. Jiang Fan mendesah pelan dan hendak berdiri. Tiba-tiba telinganya bergerak dan dia menatap peti mati itu dengan sedikit rasa terkejut. Dia benar-benar mendengar beberapa tanda denyut nadi. Tanda-tanda denyut nadi berarti seseorang masih hidup. Mungkinkah Chen Yuqiu masih hidup? Dia tak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kau yakin meridian jantung master keluarga Chen sudah hilang sepenuhnya? Pertanyaan yang tiba-tiba itu membuat anggota keluarga Chen merasa sedikit tersinggung. Liu Qimin bertanya, Tuan Muda, apa maksud Anda dengan ini? Mendengarkan denyut nadi yang lemah dan setipis rambut yang bisa berhenti kapan saja, Jiang Fan tidak punya waktu untuk menjelaskan. Dia melangkah ke arah mayat itu dan memeriksa denyut nadinya, lalu berkata, biar saya yang memastikannya. Kurang ajar, tidak ada maksud tidak sopan. Hentikan dia. Anggota keluarga Chen berteriak dengan marah dan mencoba menghentikan Jiang Fan. Seorang lelaki tua berjanggut putih bahkan mengayunkan cangkul ke belakang kepala Jiang Fan. Jiang Fan tidak punya pilihan selain menghindar. Mata Liu Qimin membelalak karena marah. Apakah keluarga Chen punya dendam padamu? Mengapa kamu bersikap tidak hormat pada tubuh suamiku? Ekspresi Ye Kingsui sedikit berubah, dan dia buru-buru melangkah maju. Nyonya Chen, harap tenang, anggota keluarga Chen, harap tenang. Ini adalah pengawal bayangan nomor satuku, dia tidak bermaksud jahat. Tetua berjanggut putih itu mengelus jenggotnya dan mendengus, jika dia tidak bermaksud jahat, mengapa dia bersikap tidak hormat kepada kepala keluarga kita yang terhormat? Ini, Ye Kingsui tidak mengerti mengapa Jiang Fan bertindak begitu sembrono. Karena ini menyangkut nyawa seseorang, dan nyawa ayah Chen Xilin, Jiang Fan dengan cepat berkata. Sejujurnya, aku ahus sedikit tentang keterampilan medis. Baru saja, aku merasakan denyut nadi tipis dari master keluarga Chen. Mungkin dia masih hidup. Apa? Chen Xilin berdiri dengan gembira, menyeka air matanya. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Zhu Jianshen sedikit mengernyit. Siapakah orang ini, yang mencuri perhatianku? Katanya dengan lembut, Xilin, bagaimana kau bisa mempercayai omong kosong orang luar dibandingkan dengan dokter-dokter keluargamu sendiri yang terhormat? Tetua berjanggut putih itu juga menatap tajam ke arah Jiang Fan. Wah, apa maksudmu? Maksudmu, aku, Chen Wuji, tabib dewa pertama di Lonely Boat City, tidak bisa membedakan apakah seseorang sudah mati atau masih hidup. Tetua berjanggut putih dari keluarga Chen, Chen Wuji, adalah seorang tabib dewa yang terkenal. Dengan keterampilan medisnya, tidak mungkin ia bisa salah mengira orang mati sebagai orang hidup. Chen Xilin tersadar, wajahnya kembali dipenuhi kesedihan, dan dia berlutut di depan peti mati. Jiang Fan yang merasa cemas, ingin berkata lebih banyak lagi, namun Chen Wuji menegurnya, bawa pergi pembuat onar ini. Ye Kingsui tidak bisa lagi berbicara mewakili Jiang Fan. Dia menegur, kamu pasti kelelahan, istirahatlah. Jiang Fan merasa tidak berdaya. Jelas, Chen Yuqiu masih hidup, namun dia tidak berdaya untuk menolong. Pada saat ini, terdengar suara tawa keras dan gila dari luar. Keluarga Chen, sudah waktunya untuk membayar hutang kalian. Bab 48, menyelamatkan seseorang dari Raja Yan. Di saat yang paling menyedihkan bagi keluarga Chen, seseorang datang untuk menagih hutang. Hanya musuh yang bisa melakukan hal seperti itu. Semua orang mengikuti suara itu sampai ke sumbernya. Seorang lelaki kekar dengan wajah penuh rahang, mengenakan jubah hitam dengan tingkat kultivasi pendirian yayasan lapisan pertama, berjalan memasuki aula duka sambil menyeringai. Melihat pedupaan yang ditaruh di depan peti jenazah, ia menendangnya. Orang yang tidak terhormat juga pantas dikurbankan. Chen Xilin terkejut. Seketika, matanya yang penuh amarah menyemburkan api saat dia berteriak, harimau berwajah hitam, kau terlalu sering menindas kami. Saat itu ayahnya terluka parah oleh pria tersebut. Sekarang, ketika jasadnya belum dingin, dia datang untuk menghina balai duka. Benar-benar percaya bahwa keluarga Chen tidak punya tulang punggung.
Zhu Jianshen ingin berperan sebagai pahlawan yang menyelamatkan si cantik dan melangkah maju sambil mendengus, harimau berwajah hitam, segera keluar dari sini. Ini bukan tempat bagimu untuk bertindak liar. Dia mengira harimau berwajah hitam akan waspada karena dia adalah murid Sekte Awan Hijau. Tanpa diduga, si harimau berwajah hitam meliriknya dengan pandangan menghina dan berkata, membayar hutang adalah hal yang benar dan pantas. Bahkan jika Master Sekte Awan Hijau datang, uang ini tetap harus dibayarkan. Tuan Muda Zhu, jika Anda ingin berperan sebagai pahlawan, mengapa Anda tidak melunasi hutang keluarga Chen untuk mereka? Harimau berwajah hitam adalah kaisar bawah tanah Lonely Boat City. Spesialisasi dalam transaksi yang tidak menyenangkan. Dia adalah seorang tiran lokal dan sama sekali tidak takut pada murid yang kembali dari Sekte Awan Hijau. Zhu Jianshen menggertakkan giginya dan berkata, berapa banyak uangnya? Aku akan membayar untuk Sister Silin. Beberapa puluh ribu tael, dia masih bisa mengelolanya. Harimau berwajah hitam mencibir dengan nada main-main, tidak banyak, tidak banyak. Hanya 5 juta tael, uang receh untukmu. 5 juta. Zhu Jianshen menarik napas dalam-dalam. Kecuali dia menjual semua aset keluarga Zhu, mustahil bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Harimau berwajah hitam tertawa dingin, punya uang. Kalau tidak, minggirlah. Kau tidak punya tempat untuk berperan sebagai pahlawan di sini. Wajah Zhu Jianshen berganti-ganti antara biru dan merah. Dia ingin marah, tetapi tidak punya jalan keluar. Dia hanya bisa mendengus dalam diam dan mundur ke samping. Lagi pula, utang sebesar itu tidak mungkin ia tanggung. Ia yakin tidak ada seorang pun yang mampu melunasi utang sebesar ini untuk keluarga Chen. Ye Qingsui juga menunjukkan ketidaknyamanan. Meskipun dia putri dari tuan kota, dia tidak bisa ikut campur terhadap orang yang menagih hutang. Yang bisa dia lakukan hanyalah menyalahkan hutang keluarga Chen yang berlebihan, yang membuatnya tidak berdaya untuk membantu bahkan jika dia ingin. Kamu berbohong. Chen Silin berteriak sambil menangis, 3 tahun yang lalu, ayahku jelas hanya meminjam 1 juta darimu. Setelah membayarmu 1 juta, kau mengambil uangnya dan masih menyergap ayahku, melukai dia dengan parah. Sekarang ayahku sudah meninggal, dan kamu datang meminta 5 juta. Keluarga Chen tidak mungkin bisa memperoleh 5 juta. Sekalipun mereka bisa, mereka tidak akan membiarkan dia memeras harta keluarga mereka dengan sembarangan. Harimau berwajah hitam menyeringai licik, ayahmu sudah mengembalikan uangnya. Di mana kwitansinya? Chen Silin membalas dengan marah, ayahku terluka karenamu, dia tidak sadarkan diri sejak saat itu. Jika ada tanda terima, kita pasti sudah memilikinya sejak lama. Mendengar hal ini, mata si harimau berwajah hitam menjadi gelap, dan dia mengangkat tangannya untuk menamparnya, tidak ada tanda terima. Lalu omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tepat saat tamparannya hendak mendarat di wajah Chen Silin. Sebilah pedang tajam melesat melewati telinganya, menusuk dari sudut yang cerdik. Harimau berwajah hitam yang menakutkan itu segera menarik tangannya dan mundur beberapa langkah. Dia menatap telapak tangannya, melihat kulitnya terpotong oleh ki pedang yang tajam, dan tak dapat menahan perasaan khawatir. Hanya pedang ki saja hampir menghancurkan tangannya. Kapan keluarga Chen memiliki orang yang tangguh seperti itu? Sambil mendongak, seorang pria mengenakan topeng unik dengan angka 1 terukir di atasnya berjalan perlahan dari belakang Chen Silin. Sentuh dia lagi, aku akan melumpuhkanmu. Jiang Fan berkata dengan dingin, sambil mengarahkan pedang ke arahnya. Harimau berwajah hitam menunjukkan sedikit rasa takut, berani melaporkan namamu. Dalam bidang pekerjaannya, dia tidak takut pada keluarga terkemuka. Karena keluarga terkemuka memiliki orang tua dan anak. Jika mereka berani menyerang harimau berwajah hitam, dia bisa membalas terhadap keluarga mereka. Ia paling takut kepada orang-orang seperti pria bertopeng di depannya. Identitas misterius, kekuatan dahsyat. Jika terluka, harimau berwajah hitam bahkan tidak tahu kemana harus membalas dendam. Jiang Fan berdiri di depan Chen Silin dan dengan acuh tak acuh mengucapkan 4 kata penjaga bayangan No. 1. Nama macam apa itu? Harimau berwajah hitam sangat marah, tetapi dia tahu pihak lain bukanlah orang yang naif dan mungkin tidak akan mengungkapkan identitasnya. Ia menangkupkan kedua tangannya dan sedikit merendahkan diri, adik muda ini, aku di sini hanya untuk menagih utang. Tolong jangan ikut campur terlalu banyak. Jiang Fan sedikit mengernyit. Membayar kembali hutang adalah hal yang benar. Dalam penagihan utang yang normal, dia memang tidak boleh ikut campur secara berlebihan. Namun jika itu adalah pemerasan jahat, itu lain ceritanya. Dia menoleh ke Chen Silin, apakah yang kamu katakan benar? Chen Silin memandang dengan rasa ingin tahu ke arah penjaga bayangan No. 1 ini. Tidak mengerti mengapa dia ingin melindunginya. Dan dia tidak mengenal orang yang sekuat itu. Ya, aku bersumpah.
Chen Xilin mengangguk berulang kali. Harimau berwajah hitam mendengus keras, apa gunanya sumpah? Aku butuh bukti nyata. Surat utang keluarga Chen-mu ada di sini, dengan bunga yang terkumpul, jumlahnya tepat 5 juta dalam 3 tahun. Jika Anda punya stroke, bawalah sekarang. Mendengarkan keduanya dan mempertimbangkan situasi Chen Yuqiu, Jiang Fan punya ide bagus dalam hatinya. Dia menyipitkan matanya dan mengamati harimau berwajah hitam, apakah kau berasumsi orang mati tidak bisa bersaksi? Alasan mengapa dia memilih momen ini untuk datang? Apakah dia tidak yakin apakah Chen Yuqiu telah menghembuskan nafas terakhirnya? Sekarang, setelah benar-benar mati, dia berani memancing di perairan keruh dan memeras uang. Harimau berwajah hitam, yang tidak takut dengan air mendidih, menyeret bangku, menyilangkan kakinya, dan duduk di tengah aula duka, tidak peduli apa yang kau katakan. Saya perlu melihat 5 juta tael perak. Jika tidak, Chen Yuqiu tidak akan beristirahat dengan tenang. Melihat ini, Jiang Fan menjadi lebih yakin dengan penilaiannya. Dia berkata dengan datar, dengan sangat menyesal saya beritahukan Anda, tuan keluarga Chen belum meninggal. Harimau berwajah hitam terkejut, tetapi setelah diam-diam memeriksa wajah Chen Yuqiu sebelumnya, melihatnya dalam keadaan mati, dia merasa tenang. Sambil tersenyum sinis, dia berkata, wah, sungguh mengagumkan. Hanya dengan menggerakkan bibir saja, orang mati bisa hidup kembali. Jiang Fan mengabaikannya. Dia menoleh ke Chen Xilin dan berkata, denyut nadi ayahmu masih lemah. Jika aku campur tangan sekarang, ada kemungkinan untuk menyelamatkannya. Diskusikan dengan anggota klanmu. Jika kalian setuju, aku akan segera melanjutkan. Jika tidak, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Para anggota keluarga yang saleh, yang beberapa saat lalu marah, sekarang semuanya terdiam. Karena saat ini, satu-satunya harapan untuk menyelamatkan keluarga Chen adalah kebangkitan kepala keluarga. Hanya lelaki tua berambut putih yang dikenal sebagai Chen Wuji yang sekali lagi memanggul cangkulnya dan berteriak, berani sekali. Selama aku di sini, kau tidak akan menyentuh kepala keluarga. Namun, dia dimarahi Liu Qimin, tetua klan. Apakah kau ingin melihat keluarga Chen kita hancur? Benar atau tidak tuan muda ini, lebih baik membiarkannya mencoba mengobati daripada menunggu kematian. Setelah itu, dia membungkuk rendah, tuan muda, tolong selamatkan suamiku, selamatkan keluarga Chen. Mata Chen Xilin bahkan lebih merah. Sebelumnya dia tidak percaya pada pengawal bayangan No. 1, tetapi setelah kejadian baru-baru ini, dia merasa pengawal bayangan No. 1 ini melindunginya. Mungkinkah ayahnya benar-benar tidak mati dan dapat hidup kembali? Dengan suara keras, dia berlutut, tuan muda, jika Anda menyelamatkan ayah saya akan melayani Anda seperti seekor kuda atau lembu, terikat pada Anda seumur hidup. Kamu terlalu baik. Jiang Fan membantunya berdiri dan berkata, karena kalian semua tidak keberatan, aku akan memulai pengobatannya. Ia mendekati tubuh Chen Yuqiu dan, mengikuti keterampilan medis dalam, buku medis abadi, mengoperasikan energinya untuk memperlancar pernapasannya. Pada saat yang sama, ia berturut-turut menekan berbagai titik akupuntur utama untuk mengaktifkan kembali organ-organnya yang hampir stagnan. Setelah waktu sebatang dupa, dia sudah basah oleh keringat, namun Chen Yuqiu tidak menunjukkan tanda-tanda akan hidup kembali. Harimau berwajah hitam itu pun merasa lega, menyentuh kepalanya, dan berkata, sudah cukup dengan tipu dayanya. Uang itu, keluarga Chen harus mengembalikannya. Mata Chen Xilin yang awalnya penuh harapan, kini telah tumpul. Wajahnya penuh kesedihan. Dia terlalu bodoh. Memikirkan dia benar-benar percaya orang mati dapat hidup kembali. Zhu Jianshen dan Chen Wuji bertukar pandang dan keduanya menunjukkan sedikit ejekan. Anggota keluarga Chen yang hadir juga sangat kecewa. Namun, tiba-tiba terdengar erangan lemah dari peti mati itu. Bab 49, menghibur tuan muda malam ini. Harimau berwajah hitam, jika kau berani, turunlah dan ambillah uangku. Menindas anak yatim dan janda dari keluarga Chen, apa maksudmu? Dalam sekejap, semua orang di aula itu begitu takut hingga mereka menggigil. Beberapa yang pemalu bahkan berteriak, ah, zombie. Para anggota keluarga perempuan semuanya pucat karena ketakutan dan berlari keluar dengan panik. Anggota laki-laki juga menunjukkan tanda-tanda panik. Harimau berwajah hitam itu terkejut dan menggigil, wajahnya yang berdaging bergetar tak terkendali. Dia tergagap, berhantu. Hanya Chen Xilin dan Liu Qimin, ibu dan anak, yang dengan gembira bergegas menuju peti mati. Melihat Chen Yuqiu perlahan membuka matanya dan benar-benar hidup kembali, mereka berseru kegirangan. Ayah, suami. Baru pada saat itulah semua orang menjadi tenang. Mereka berkerumun, menatap Chen Yuqiu yang benar-benar hidup kembali, semuanya terkejut. Kepala keluarga benar-benar hidup kembali. Penjaga bayangan No.
Satu ini benar-benar dapat menghidupkan kembali orang mati. Dokter Surgawi. Benar-benar dokter surgawi. Wajah cantik Ye Kingsway dipenuhi dengan keterkejutan. Penjaga bayangan No. Satu ternyata adalah seorang dokter surgawi. Tunggu. Mungkinkah dia benar-benar mempelajari sesuatu dari buku kedokteran abadi? Tidak mungkin, tidak ada seorang pun yang bisa mengerti buku kedokteran itu. Tetapi apapun yang terjadi, keterampilan medis luar biasa dari pengawal bayangan No. Satu adalah asli. Dia melirik Zhu Jianshan. Matanya menunjukkan ekspresi merenung. Dengan bantuan semua orang, Chen Yuqiu duduk di kursi kepala keluarga. Dia menatap dingin ke arah harimau berwajah hitam itu dan berkata, "Kau ingin kwitansinya, kan?" Dia membuka mulutnya dan dengan paksa mencabut gigi palsu. Gigi itu berlubang, dengan lipatan kertas kecil tersembunyi di dalamnya. Setelah dibuka, terlihatlah tanda terima yang ditandatangani harimau berwajah hitam. Setelah aku mengembalikan 1 juta tael perak kepadamu, kamu sendiri yang menulis tanda terima ini, kamu pasti mengenalinya. Teriak Chen Yuqiu. Anggota keluarga Chen tercerahkan. Tidak heran mereka tidak menemukan tanda terima saat mereka membawa Chen Yuqiu kembali. Ternyata dia telah mengetahui rencana si harimau berwajah hitam dan menyembunyikan kwitansi tersebut di tempat rahasia. Melihat rencananya terbongkar, harimau berwajah hitam itu pun melarikan diri dengan perasaan bersalah. Takut dikepung dan tidak dapat melarikan diri dari keluarga Chen dalam amarahnya. Tepat ketika semua orang mengira masalah itu sudah selesai, Chen Yuqiu tiba-tiba berteriak, "Chen Wuji, kemarilah." Semua orang menoleh untuk melihat. Sang tabib surgawi yang selama ini dibanggakan oleh keluarga Chen, menyelinap keluar di tengah kerumunan. Mata Chen Yuqiu dipenuhi dengan kebencian, "Aku tidak membenci harimau berwajah hitam karena telah menyakitiku, itu adalah ketidakmampuanku, aku menerimanya. Tapi kamu, makan dan minum dari keluarga Chen, tapi malah bersekongkol dengan orang luar untuk menyakitiku. Dasar pengkhianat tak tahu terima kasih. Ikat dia dan pukul dia sampai dia mengaku siapa dalangnya." Apa? Keluarga Chen terkejut. Ternyata selama 3 tahun terakhir, memburuknya kondisi Chen Yuqiu disebabkan oleh Chen Wuji. Beberapa anggota keluarga muda menerkamnya, menjepitnya ke tanah dan mengikatnya dengan paksa. Chen Wuji memohon belas kasihan, "Kepala keluarga, ampuni nyawaku, aku terpaksa melakukan ini." Bam! Chen Yuqiu membanting tangannya ke meja, dengan marah, "Berhentilah membuat alasan. Kamu dipaksa. Lalu mengapa kau berusaha keras mencegah tabib muda surgawi ini memeriksa denyut nadiku saat ia memastikan bahwa aku masih hidup?" Apa? Keluarga Chen teringat bagaimana Chen Wuji sebelumnya menghalangi Jiang Fan dengan cangkul, tampak seolah-olah mereka adalah musuh bebuyutan. Dan bagaimana, di bawah pimpinannya, seluruh anggota keluarga Chen ingin mengusir Jiang Fan. Mereka dipenuhi amarah dan rasa bersalah yang luar biasa. Kalau bukan karena sedikit keberuntungan, mereka akan menjadi kaki tangan pembunuhan kepala keluarga mereka. Anggota keluarga yang marah mengambil tongkat dan memukuli Chen Wuji hingga mati. Setelah beberapa serangan, Chen Wuji menjerit kesakitan, menyemburkan darah dan sekarat. Punggungnya terkena anak panah yang menembus jantungnya. Jelas, seseorang membungkamnya untuk mencegahnya menyebutkan siapa dalangnya. Di tengah kekacauan itu, tidak seorang pun melihat siapa yang melakukannya. Hal ini membuat Chen Yuqiu marah dan cemas, darah mengucur dari mulutnya. Jiang Fan berkata tanpa daya, "Kepala keluarga Chen, penyelidikan terhadap dalang itu bisa ditunda. Untuk saat ini, kamu harus memulihkan diri." Keluarga Chen tidak berani lalai. Mereka segera membawa Chen Yuqiu ke kamarnya. Jiang Fan memeriksa denyut nadinya lagi dan menggantinya dengan resep yang sesuai. Tak lama setelah itu, dengan semangkuk obat, Chen Yuqiu memuntahkan beberapa suap darah hitam, dan langsung merasa jauh lebih baik. "Terima kasih, tabib surgawi, Anda telah menyelamatkan saya dan menyelamatkan keluarga Chen saya." Chen Yuqiu berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan berlutut di hadapan Jiang Fan. Jiang Fan melambaikan tangan, "Tidak perlu bersikap sopan seperti itu. Ikuti resep ini dan minumlah terus-menerus selama sebulan. Sebagian besar luka lama Anda akan sembuh. Saya punya urusan lain yang harus diselesaikan, jadi saya harus pamit." Mendengar hal ini, Chen Yuqiu buru-buru berkata, "Dokter surgawi, tunggu sebentar. Siling, cepat ambilkan 1 juta tael perak untuk tabib surgawi dari perbendaharaan." Chen Silin mengangguk, tanpa ragu-ragu. Dibandingkan dengan anugerah penyelamat nyawa pengawal bayangan No. 1, anugerah menyelamatkan keluarga, 1 juta tael tampak lebih dari sekadar layak. Jiang Fan tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu, aku hanya bertindak karena putrimu. Uang tidak berarti apa-apa bagi saya." Chen Silin bingung. Dia bahkan tidak mengenal orang yang kuat dengan keterampilan yang demikian ajaib.
Tatapan Chen Yuqiu tanpa sadar beralih ke Chen Xilin. Setelah 3 tahun tidak sadarkan diri, melihat putrinya sekarang, dia tidak dapat menyangkal bahwa putrinya telah tumbuh menjadi wanita muda yang cantik dan dikagumi semua orang. Niat Jiang Fan langsung jelas baginya. Setelah merenung sejenak, dia menggigit bibirnya sedikit dan berkata, "Xiling, biarkan tuan muda ini tinggal di rumah besar untuk malam ini. Siapkan makan malam dan hibur dia dengan baik." Setelah mengelola bisnis keluarga selama 3 tahun, bagaimana mungkin Chen Xilin tidak memahami implikasinya? Bayangan Jiang Fan tanpa sadar muncul dalam pikirannya. Menatap lelaki bertopeng di depannya, dia merasakan penolakan kuat dalam hatinya. Kalau dia menyerahkan dirinya pada laki-laki bertopeng ini, dia tidak lagi layak bagi Jiang Fan, bahkan sebagai selir. "Maju!" perintah Chen Yuqiu dengan nada kesakitan. Sebagai seseorang yang telah mengalami dunia, dia mengerti dengan jelas utang mana di dunia yang paling sulit dilunasi. Hutang budi. Makin lama ditunda, makin sulit membayarnya. Ia hanya berharap bahwa pengawal bayangan No. 1 ini adalah seorang pria sejati dan berhenti sekedar mengagumi putrinya tanpa melakukan tindakan lebih lanjut. Namun pria seperti itu sangat langka. Chen Xilin menggigit bibirnya dengan ringan, matanya dipenuhi air mata, dan berbalik ke dapur. Jiang Fan bingung dan tidak dapat memahami situasi antara ayah dan anak perempuan itu. Mengapa Chen Xilin menangis saat menyiapkan makan malam? Apakah penampilannya yang bertopeng itu seseram itu? Awalnya dia berniat menolak makan malam itu, tetapi dia merasa sedikit marah. Dia ingin melihat mengapa Chen Xilin tidak senang padanya. "Baiklah, aku tak sabar untuk makan malam nanti," gerutu Jiang Fan. Oh tidak, hati Chen Yuqiu hancur. Putrinya mungkin kehilangan kepolosannya malam ini. Kalau saja penawal bayangan No. 1 seorang pria terhormat, dia pasti akan mencari alasan untuk menghindarinya. Namun dia tidak melakukan hal seperti itu, dan tidak menyembunyikan niatnya sama sekali. Putrinya mungkin tidak dapat melarikan diri. Dia mendesah berat, merasa tak berdaya. Keluarganya berutang budi yang besar. Di dapur, Chen Xilin memecat kepala koki, "Kamu pergi saja, aku akan memasak sendiri." Kepala koki tercengang, "Nona, kapan Anda belajar memasak?" Chen Xilin menjawab dengan dingin, "Saya tahu banyak." "Nona, garamnya terlalu banyak, terlalu banyak. Kenapa Anda menuangkan seluruh toples? Aku ingin menganuinya sampai mati." "Tidak, Nona, sepiring daging sapi itu belum matang sepenuhnya. Aku ingin dia mencicipi daging mentah. Apakah dia tidak tertarik padaku? Apapun yang dia suka, aku akan berubah." Ketika bulan terbit di atas cabang-cabang pohon willow, di bawah pohon bunga pir, beberapa piring hitam terbakar diletakkan di depannya. Jiang Fan tertegun. Bab 50, Kesalahpahaman Chen Xilin. "Apa ini? Rempah-rempah yang hangus?" Jiang Fan bertanya dengan heran. Chen Xilin duduk di seberangnya. Berbeda dari biasanya, sikapnya anggun dan berwibawa layaknya seorang wanita bangsawan. Dia sengaja mengenakan celemek yang berminyak. Telapak tangannya yang biasanya halus dan lembut kini penuh dengan noda minyak yang tak dicuci. Bahkan wajahnya yang sebelumnya memukau sengaja dibuat acak-acakan, dengan rambut acak-acakan dan wajahnya tertutup minyak dan asap. Dia tampak seperti seorang pembantu yang sedang melakukan pekerjaan berat. "Anda pasti bercanda, Tuan Muda. Ini adalah hidangan yang saya masak sendiri." Chen Xilin memaksakan senyum, mencoba membuat dirinya tampak tidak menyenangkan. Meskipun kelihatannya tidak menarik, sebenarnya rasanya cukup lezat. Mengapa tidak mencobanya? Mustahil. Jiang Fan menatap meja yang penuh dengan hidangan dengan ekspresi terdiam lalu menghela napas. "Harus kukatakan, kamu benar-benar tidak punya bakat memasak. Bahkan anak-anak mungkin lebih baik darimu." Dia pikir Chen Xilin akan marah. Tanpa diduga, dia tampak senang dan berpikir dalam hati, ya, aku tidak bisa memasak sama sekali, cepatlah belajar untuk membenciku." Dia menyembunyikan ekspresinya yang tidak biasa dan berkata dengan serius, "Aku sudah berusaha sangat keras." Jiang Fan tidak bermaksud mempersulitnya dengan makanan. Dia hanya ingin tahu mengapa dia menangis dengan sedih tadi. "Nona Chen, apakah saya menyinggung Anda di aula?" Setelah memikirkannya, dia menyimpulkan bahwa dia mungkin secara tidak sengaja telah menyinggung perasaannya. Chen Xilin tertegun sejenak. Di aula duka, Jiang Fan terlebih dahulu menyelamatkannya, lalu menyelamatkan ayahnya, dan kemudian menyelamatkan seluruh keluarga Chen. Dia bahkan tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Kapan dia pernah menyinggung perasaannya? Dia buru-buru melambaikan tangannya, ingin menjelaskan, tetapi kemudian berpikir, untuk apa menjelaskan? Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah membuat dia tidak menyukainya. Jadi, dia menyilangkan lengannya di depan dada dan mengangkat dagunya tanpa berkata apapun. Kaki kanannya terus mengetuk lantai.
Menghentakkan kakinya dalam kemarahan yang diam, biarkan dia menebak. Jiang Fan menunggu lama dan melihat postur ini, tanpa sadar memutar matanya. Siapa yang mau menebak? Wanita ini sungguh sulit untuk dipuaskan. Baiklah, kalau kau tidak mau mengatakannya. Jiang Fan memasang wajah masam, ingin pergi. Namun kemudian dia merasa marah. Mengapa? Dia sudah banyak membantu keluarga Chen, tapi dia masih harus menanggung hal ini. Dia melempar sumpitnya dan berkata dengan dingin, bahuku sakit, pijat aku. Hari ini, dia akan mendapatkan kembali harga dirinya, apapun yang terjadi. Chen Xilin diam-diam membencinya, lihat, itu dia, ekor rubahnya terlihat. Dia bahkan belum makan, dan dia ingin aku memijatnya. Semua orang tahu motif tersembunyinya. Melihatnya duduk setenang gunung Tai, Jiang Fan terkekeh dan berkata, ayahmu dengan tegas berpesan kepadamu untuk menjagaku dengan baik. Jika kamu merasa memijat bahuku begitu sulit, maka jangan salahkan aku karena mengadu kepada ayahmu. Ini, dia benar-benar tercela. Dia menggigit bibirnya dan dengan enggan datang ke belakang Jiang Fan. Dalam pikirannya, dia dengan kejam menunjuk kepalanya. Lalu, dengan enggan, dia mengulurkan tangannya untuk memijat bahunya. Tentu saja, dia tidak melakukannya dengan lembut. Setiap tekanan dilakukan dengan seluruh kekuatannya. Untungnya, Jiang Fan telah berhasil mencapai lapisan ke-9 kultivasi Qi. Dagingnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jadi kekuatan penuhnya terasa tepat bagi Jiang Fan. Lumayan, kekuatanmu pas-pasan. Sepertinya kamu memang punya bakat untuk pekerjaan semacam ini, puji Jiang Fan. Hal ini membuat Chen Xilin cemas. Dia tidak ingin pengawal bayangan No. 1 ini menghargainya. Dia ingin dia tidak menyukainya. Jadi setelah beberapa kali meremas, dia berpura-pura kelelahan, terengah-engah, aku tidak bisa melanjutkan, tanganku terlalu lelah. Aku kelelahan. Benar-benar. Dia hanya meremasnya beberapa kali. Bahkan orang bodoh pun bisa melihat bahwa dia sengaja bermalas-malasan. Tepat saat dia hendak mendesaknya untuk melanjutkan. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Denyut nadimu sepertinya agak tidak normal. Jiang Fan berbalik dan meraih pergelangan tangannya untuk memeriksa denyut nadinya. Namun Chen Xilin segera menarik kembali tangannya, sambil merasakan luapan rasa jijik di dalam hatinya, kalian semakin dekat. Pertama, aku memijat bahumu, sekarang kau memanfaatkan kesempatan untuk memegang tanganku. Langkah selanjutnya, kamu akan memulai kontak yang lebih intim, kan? Aku bisa melihat menembus dirimu. Bayangan Jiang Fan tanpa sadar melayang dalam pikirannya. Juga orang yang memiliki keterampilan hebat. Seberapa rendah hati dan sopannya Jiang Fan. Setiap kali dia berdua dengannya, Jiang Fan selalu menjaga jarak dan bersikap sopan. Tidak seperti Sadogar No. 1 ini. Mencari cara untuk mengambil keuntungan. Sungguh menjijikkan. Dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan 1% Jiang Fan. Tidak perlu, aku tidak sakit, tolak Chen Xilin dengan dingin. Tetapi Jiang Fan benar-benar mendeteksi sesuatu. Dia menatapnya dengan heran, mengamati kulitnya, namun mendapati semuanya normal. Tidak sakit atau sehat, memang aneh. Nona Chen, jangan sembunyikan penyakitmu karena takut pada obat-obatan. Aku tidak mencoba menipumu. Biarkan aku memeriksa denyut nadimu. Lihat saja sekali dan aku akan tahu. Chen Xilin mencibir dalam hati. Gagal mengambil keuntungan, kau malah menakut-nakuti aku. Dia tidak akan tertipu. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Dia memutar matanya dan menunjuk ke arah makan malam di atas meja dengan tidak sopan, Tuan muda, sebaiknya Anda bergegas makan. Setelah selesai, aku akan menyuruh pembantu untuk mengantarmu kembali ke kamarmu untuk beristirahat. Dia bertekad untuk tidak membiarkan pengawal bayangan No. 1 ini berhasil. Tetapi Jiang Fan benar-benar khawatir dengan kondisinya. Denyut nadi itu, bukan sekedar penyakit ringan. Mengingat saat dia membantunya menyembunyikan keberadaan Master Jiwa Bintang 3 dari musuh kuat yang tidak dikenal. Jiang Fan berdiri dan berkata, maaf, Nona Chen. Chen Xilin terkejut dan buru-buru berdiri sambil menyilangkan tangan di depan dada, dengan waspada berkata, apa yang sedang kamu coba lakukan? Tanpa berkata sepatah kata pun, Jiang Fan mengambil beberapa langkah cepat mendekat. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pergelangan tangannya. Jangan berani-beraninya, seru Chen Xilin sambil mundur dengan panik. Namun ada panggung tinggi di belakangnya. Dia tersandung dan jatuh ke belakang. Itu tidak menjadi masalah, namun dia meraih tangan Jiang Fan dan menariknya jatuh bersamanya. Dan akhirnya, kejadian memalukan pun terjadi. Jiang Fan mendarat tepat di atas Chen Xilin, dahi mereka saling menempel. Mereka bisa merasakan napas masing-masing. Sedikit saja lebih dekat, bibir mereka akan bersentuhan. Bahkan Jiang Fan, meski seorang pria, langsung tersipu dan segera bangkit sambil berkata, maaf, saya tidak sengaja melakukannya.
Namun Chen Xilin gemetar karena marah. Memang, tepat seperti yang telah diprediksinya. Pria tak tahu malu ini akan menemukan cara untuk menciptakan kontak intim. Langkah selanjutnya mungkin langsung maju. Chen Xilin merasa takut. Dia berhenti menyembunyikan niatnya, bangkit dan mundur, sambil berkata dengan dingin, "Tuan, tolong hargai diri Anda sendiri. Aku sudah punya seseorang di hatiku, aku tidak akan menerima pria lain. Jika kau berani mendekat, aku lebih baik mati daripada membiarkanmu." Hah! Jiang Fan tercengang. Apakah Chen Xilin salah paham? Nona Chen, dengarkan aku, sebenarnya. Tidak perlu dijelaskan. Chen Xilin memotongnya dengan keras. Aku tahu apa yang kamu pikirkan lebih baik daripada dirimu sendiri. Ya, kamu telah menyelamatkan seluruh keluarga Chen-ku, dan kita semua harus berterima kasih padamu. Tapi aku tidak bisa menikahimu. Saya harap kamu mengerti. Jiang Fan merasakan dahinya berdenyut karena urat-uratnya. Dia melepas topengnya dan berkata, "Chen Xilin, apa sebenarnya yang ada di pikiranmu?" Bab 51, kamu. Apa yang ada di pikiranmu adalah... Chen Xilin secara naluriah membalas tetapi tiba-tiba berhenti ketika dia melihat wajah di balik topeng itu. Jiang Fan. Dia tidak dapat mempercayai matanya. Pikirannya menjadi kosong. Kau menolong keluarga Chen, sungguh demi aku. Jiang Fan berkata dengan marah, apalagi? Apa yang ada di pikiranmu? Apakah menurutmu aku seorang cabul? Ah! Chen Xilin benar-benar bingung. Ia kemudian teringat pada penampilannya yang tidak rapi, masakannya yang buruk, dan citranya yang tidak menyenangkan. Tiba-tiba, dia merasakan keputusasaan yang amat dalam. Dia telah memperlihatkan sisi dirinya yang paling memalukan di depan orang yang paling disukainya. Saya tidak bisa hidup lagi. Dia berjongkok dan menutupi mukanya, menangis dengan sedihnya. Chen Yuqiu tiba setelah mendengar keributan itu. Melihat putrinya berjongkok di tanah dan menangis dari kejauhan, dia mengira putrinya telah diganggu. Hatinya sakit dan dia menyalahkan dirinya sendiri, maafkan aku, Xilin. Ayah seharusnya tidak membiarkanmu menanggung ini. Kemudian dia menatap Jiang Fan dan berkata dengan sungguh-sungguh, silakan datang lain kali. Bahkan jika keluarga Chen harus bangkrut, kami akan membalas kebaikan Anda. Chen Xilin segera menyeka air matanya dan menjelaskan, tidak, bukan seperti itu. Aku tidak diganggu. Kami salah paham. Setelah dia menjelaskan identitas Jiang Fan, Chen Yuqiu tiba-tiba menyadari. Ternyata dia terlalu banyak berpikir. Jiang Fan memang tunangan sahabat putrinya dan benar-benar bertindak atas namanya. Lihatlah kekacauan yang telah kubuat. Wajah Chen Yuqiu dipenuhi rasa malu, dan dia terus membungkuk dan meminta maaf, saya salah paham karena pikiran picik. Saya minta maaf padamu. Chen Yuqiu dengan canggung mengambil anggur dari meja dan hendak bersulang kembali. Tiba-tiba, dia melihat hidangan yang mengerikan di atas meja dan menjadi marah, koki mana yang membuat hidangan ini? Apakah kamu tidak ingin bekerja di keluarga Chen-ku lagi? Chen Xilin menutupi wajahnya, ayah, hentikan, aku yang membuatnya. Aku akan membuat batch baru. Ah! Mulut Chen Yuqiu menganga, merasa canggung, jangan biarkan aku mempermalukanmu, aku akan meminta Xilin mengulanginya. Itu tidak perlu. Jiang Fan melambaikan tangannya, aku tidak lapar, mari kita periksa dulu kondisi Chen Xilin. Kali ini, bolehkah aku memeriksa denyut nadimu? Chen Xilin bahkan semakin malu menghadapi orang lain. Ternyata Jiang Fan benar-benar mencoba mendiagnosis penyakitnya tadi, tetapi dia salah paham dan mengira dia sedang memanfaatkannya. Dia tidak dapat menahan rasa malu saat dia menutupi wajahnya dengan lengan bajunya dan mengulurkan tangannya yang lain. Chen Yuqiu terkejut, Tuan Muda Jiang, putri saya sakit. Apakah ini serius? Keterampilan medis Jiang Fan telah membuatnya takjub karena sebelumnya ia hampir mati. Mengatakan keterampilannya ajaib bukanlah suatu yang berlebihan. Keseriusannya yang tiba-tiba membuat jantung Chen Yuqiu berdebar kencang. Kita akan tahu setelah memeriksanya. Jiang Fan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Chen Xilin. Setelah beberapa saat, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Denyut nadi halus dan berirama, dengan gelombang yang bergantian, ini adalah tanda denyut nadi licin. Chen Xilin, dengan mata yang masih diwarnai rasa malu, bertanya dengan bingung, apa itu denyut nadi licin? Jiang Fan melirik perut bagian bawah Chen Xilin dan ragu-ragu, kean. Menabrak. Gelas anggur di tangan Chen Yuqiu tiba-tiba terjatuh dan pecah berkeping-keping di tanah. Matanya terbelalak karena terkejut ketika dia melihat putrinya. Chen Xilin tersambar petir. Di tengah keterkejutannya, rasa malu yang besar menyerbu ke dalam hatinya. Apalagi kata-kata itu keluar dari mulut Jiang Fan, dia pun merasa semakin terhina, matanya pun cepat memerah, aku ini suci, aku bahkan belum pernah menyentuh tangan laki-laki. Chen Yuqiu juga tersadar dari keterkejutannya.
Di depannya ada seorang tabib, kalau orang lain, dia pasti sudah menamparkan mereka. Tuan Muda Jiang, mohon periksakan diri Anda dengan teliti. Putri saya masih perawan dan selalu menjaga kebersihan. Bagaimana mungkin dia bisa? Jiang Fan menggelengkan kepalanya, sangat yakin, itu memang denyut nadi yang licin, tidak salah lagi. Jika bukan Kaan, hanya ada satu kemungkinan lain. Jiang Fan menatap tajam ke arah perut bagian bawah Chen Xilin, janin bawaan. Chen Yuqiu dan Chen Xilin keduanya bernapas sedikit lebih lega, tetapi kemudian tampak bingung. Rupanya mereka belum pernah mendengar tentang apa yang disebut janin bawaan. Jiang Fan menjelaskan, janin bawaan adalah bentuk fisik teoritis. Ketika dua janin berada dalam rahim yang sama, ada kemungkinan kecil bahwa salah satu akan diserap oleh yang lain. Dua janin berbagi satu tubuh. Itulah janin bawaan. Setelah mendengar ini, Chen Yuqiu menunjukkan ekspresi berpikir. Ia mengenang, waktu istri saya pertama kali, memang ada dokter yang mencatat dia kembar, tapi kemudian hanya satu. Kami selalu berpikir dokter itu tidak kompeten, salah mengukur denyut nadi. Apa? Chen Xilin menyentuh perut bagian bawahnya, merasa merinding, apakah maksudmu, ada orang lain di tubuhku? Jiang Fan melambaikan tangannya dan tersenyum untuk menghiburnya, jangan takut, disebut sebagai janin bawaan daripada orang aneh berarti fisik ini sangat didambakan oleh banyak seniman bela diri wanita. Sebagian besar janin yang diserap secara bertahap berasimilasi dengan tubuh utama seiring pertumbuhannya. Di usiamu, kalau masih ada, itu pasti luar biasa. Jika ia terbangun, ia pasti akan menampilkan kemampuan luar biasa, baik memberikan kekuatan khusus atau meningkatkan tubuh utamanya, bahkan mungkin mengandung akar roh yang kuat. Dengan penjelasan ini, Chen Yuqiu menunjukkan ekspresi gembira. Ini sebenarnya hal yang baik. Tuan Muda Jiang, apakah ada cara untuk mengaktifkannya? Jiang Fan mengangguk. Ia segera menulis resep, berisi daftar ramuan mahal. Chen Yuqiu tidak dapat menahan rasa sakitnya, tetapi memikirkan kemungkinan transformasi putrinya, dia menggertakkan giginya dan memerintahkan kepala pelayan untuk mulai mengumpulkan bahan-bahan. Chen Xilin menggigit bibirnya dengan ringan. Dia tidak takut lagi, sebaliknya, dia sedikit bersemangat, berharap akan terjadi perubahan besar yang akan mempersempit jarak antara dirinya dan Jiang Fan. Jiang Fan, terima kasih telah banyak membantuku. Dia tidak tahu bagaimana membalasnya. Matanya dipenuhi kekaguman. Sebagai seorang ayah, Chen Yuqiu tampaknya menyadari sesuatu, dan menyesal, sayang sekali Tuan Muda Jiang sudah bertunangan, kalau tidak, saya tidak keberatan menikahkan putri saya dengan Anda. Seorang dokter surgawi. Keajaiban teratas di Lonely Boat City. Seperti naga di antara manusia, dia sangat senang mempertemukan mereka. Jantung Chen Xilin berdebar kencang, ayahnya sangat menyukai Jiang Fan. Setelah berpikir sejenak, dia berbisik, ayah, sebenarnya Tuan Muda Jiang memiliki identitas rahasia lain, tolong simpan saja untuk dirimu sendiri. Dia juga seorang master jiwa bintang 3, cairan kultivasi Qi dan pil pifu kelas atas kami dibuat olehnya. Apa? Pupil mata Chen Yuqiu mengerut tajam, dan dia secara naluriah ingin membungkuk, tetapi dihentikan oleh Chen Xilin, ayah, dia tidak tahu aku telah menemukan identitasnya sebagai master jiwa bintang 3. Jadi, dia menghentikan tindakannya. Namun hatinya sedang kacau. Seorang Soul Master bintang 3, apa artinya? Itu bahkan dapat membuat Master Sekte Awan Hijau bertekuk lutut. Orang seperti itu, walaupun sudah menikah, mengapa tidak menjadikan putrinya sebagai selir? Dia menepuk pahanya dengan keras dan mendesah, kalau saja ibumu tidak membuat keputusannya sendiri. Chen Xilin terkejut, apa yang terjadi dengan ibu? Chen Yuqiu berkata tanpa daya, ibumu khawatir bahwa setelah aku pergi, keluarga Chen tidak akan memiliki dukungan, jadi dia memutuskan untuk menghubungkan kita dengan keluarga Zong di kota Biliu. Sebentar lagi mereka akan datang untuk melamar. Apa? Wajah Chen Xilin memucat saat dia terus mundur, dia juga punya perjanjian pernikahan. Lalu dia dan Jiang Fan memikirkan hal ini, wajahnya dipenuhi dengan kepahitan. Chen Yuqiu menghela napas dalam diam dan berkata kepada Jiang Fan, Tuan Muda Jiang telah melihat dunia. Pada hari lamaran, silakan datang menjadi saksi dan bantu memeriksa orang tersebut untuk mengetahui apakah dia layak menikahi putriku. Memeriksa. Jiang Fan menolak, masalah antara dua keluarga besar, bagaimana mungkin orang luar sepertiku bisa terlibat. Chen Yuqiu sangat menghargai identitasnya sebagai master jiwa bintang 3. Penilaian orang seperti itu tentu saja tidak salah. Tuan Muda Jiang, kumohon bantulah kami agar putriku tidak menikah dengan orang yang salah dan menyesalinya seumur hidup. Bab 52, Menyembuhkan Penyakit. Mata Chen Xilin berbinar, dan dia cepat-cepat memberi isyarat kepada Jiang Fan, mendesaknya untuk segera menyetujui.
Jiang Fan tentu saja memahami rencana kecilnya. Dia ingin dia membantu menolak lamaran pernikahan. Melihat ekspresi memohon dari gadis itu, Jiang Fan pun mendesah tak berdaya dan berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membawa Yuran untuk menghadiri upacara itu. Tapi aku akan membuat keputusan yang adil. Jika orang itu benar-benar baik, Nona Chen, Anda harus menikahinya." Chen Xilin menatapnya dengan pandangan penuh kebencian dan saksama. Merasa tidak nyaman di bawah tatapannya, Jiang Fan tidak berani berlama-lama lagi dan menangkupkan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kembali ke keluarga Su. Bahkan di luar gerbang, ia dapat mendengar suara tawa dan celoteh, menandakan bahwa sedang diadakan pesta malam. Jiang Fan melangkah melewati gerbang dengan terkejut, dan Su Yuran menyambutnya dengan senyuman lebar. "Fan, kemana saja kamu? Kenapa kamu pulang larut malam? Cepat, bersulang untuk Yining dan ucapkan selamat padanya." Mengucapkan selamat. Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan bertanya dengan heran, apakah dia berhasil menembus ke alam pendirian pondasi. Baru kemarin, dia meminjam uang darinya untuk membeli pil Pifu. Kini keluarga Su tengah menyelenggarakan perjamuan malam yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan jelas merayakan terobosan Su Yining ke alam pendirian fondasi. Menerobos tahap pendirian fondasi membuat seseorang memenuhi syarat untuk berdiri sendiri sebagai seniman bela diri. Di Lonely Boat City, hal itu membuat seseorang menjadi tokoh terkenal. Su Zhengyan baru mencapai lapisan pertama pendirian fondasi di usia parubaya. Keberhasilan Su Yining menembus pasar di usia mudanya, memang menjadi peristiwa penting dalam sejarah keluarga Su. "Seharusnya aku yang bersulang untukmu." Melihat Jiang Fan kembali, Su Yining datang sambil memegang 2 cangkir anggur dan menyerahkan satu kepadanya. "Tanpa uangmu, aku tidak akan bisa membeli pil Pifu. Terima kasih." Setelah berhasil mencapai alam pendirian pondasi, Su Yining tampak lebih tenang dari sebelumnya. Matanya bersinar penuh keyakinan. Hubungan mereka tampak berubah seiring meningkatnya status wilayah mereka. Kali ini dia tidak menghindari pokok bahasannya, sambil memegang cangkir anggur dan berkata, "Saya memang keras kepala ketika menolak lamaran pernikahan waktu itu. Tapi aku tidak menyesalinya." Dalam benaknya terlintas sosok pengawal bayangan No. 1 yang dia kagumi, dan dia berkata, "Antara kamu dan aku, kita tidak berada pada level yang sama. Sulit untuk mengejar tujuan yang sama. Saya harap kamu bisa segera melupakan dendam ini dan fokus pada jalur bela diri. Berusaha untuk menjadi lebih baik lagi." Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Siapa yang punya dendam? Dia ingin menikahi Su Yuran. Sambil menggelengkan kepalanya, dia tidak menjelaskan lebih lanjut dan menanggapi dengan menyesap sedikit anggurnya. Diundang untuk merayakan bersama, Ye Qingsui tidak bisa menahan rasa marahnya terhadap Jiang Fan dan dengan lembut menegur, "Yining, mengapa mengatakan hal-hal seperti itu? Begitu banyak orang di sini. Setidaknya beri dia sedikit wajah." Su Yining berkata dengan tenang, "Saya hanya ingin dia menjadi lebih baik. Jika dia memiliki setengah dari kualitas pengawal bayangan No. 1, aku akan menerima lamaran pernikahanmu." Ye Qingsui tampak terkejut. Jiang Fan bukan hanya setengah dari pengawal bayangan No. 1. Dia adalah pengawal bayangan No. 1 secara langsung. Dia membuka mulutnya tetapi, terikat oleh janji untuk merahasiakan identitas Jiang Fan, akhirnya tidak mengatakan apapun. Dia hanya bertanya, "Yining, menurutku Jiang Fan punya banyak potensi. Karena dia dan adikmu belum menikah secara resmi, bagaimana kalau aku membantu kalian berdua?" Mendengar kata-kata ini, Su Yining memberikan ekspresi seolah-olah Ye Qingsui sudah gila. "Qingsui, apakah kamu salah minum obat? Aku baru saja lolos dari lautan penderitaan, dan kau ingin aku kembali lagi?" Ye Qingsui tergagap sejenak, akhirnya berkata dengan pasrah, "Baiklah. Suatu hari nanti, jangan menyesalinya." Su Yining memasang ekspresi bingung, apakah aku akan menyesalinya? Karena Jiang Fan. Dia pikir teman baiknya pasti mabuk. Setelah beberapa putaran bersulang, Jiang Fan meninggalkan perjamuan itu, bermaksud untuk kembali berlatih. Pertemuan hari ini dengan Sub-Altar Master membuatnya sangat menyadari kesenjangan di antara mereka. Dia harus segera meningkatkan kultivasinya ke tingkat berikutnya. Baru pada saat itulah ia dapat berharap menang. "Jiang Fan, tunggu." Dia belum berjalan jauh ketika Ye Qingsui tiba-tiba menyusulnya, berbicara dengan suara rendah. "Bisakah aku memintamu untuk menyelamatkan seseorang?" Jiang Fan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang di dekatnya dan bertanya, "Siapa?" "Zhu Jianshen." Ye Qingsui berkata, "Zhu Jianshen diracuni oleh racun jahat saat menjalankan misi untuk Sekte Awan Hijau, dan dia kembali untuk menyembuhkan diri. Namun kondisinya sangat kompleks, dan tidak ada dokter terkenal dari berbagai tempat yang dapat menolongnya.
Ibunya meminta City Lord Mansion untuk mencari tabib surgawi yang lebih terampil, jadi aku memikirkanmu. Heh. Jiang Fan tidak berpikir dua kali, aku menyelamatkannya. Apakah kamu tahu dendam kita? Dia melanjutkan menjelaskan permusuhan mereka. Setelah mengetahui perseteruan itu, Ye Qingsui tercengang. Setelah berpikir sejenak, dia menoleh padanya dan berkata, saya tetap menyarankan kamu untuk mencobanya. Keluarga Zhu memiliki sumur api berusia 1000 tahun, yang menghasilkan beberapa mutiara roh api setiap 10 tahun. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang berada di lapisan ke-9 kultivasi Qi. Jika bakatmu kuat, 3 mutiara dapat membantu menerobos ke kesempurnaan lapisan ke-9 dalam kultivasi Qi. Kamu bisa meminta keluarga Zhu untuk menyediakannya sebagai imbalan atas perawatanmu terhadap Zhu Jianshen. Apakah keluarga Zhu benar-benar memiliki harta seperti itu? Jiang Fan merasakan kegembiraan. Meskipun dia enggan menyelamatkan Zhu Jianshen, daya tarik mutiara roh api tak tertahankan. Apa saja gejalanya? Ye Qingsui lalu menjelaskan semua yang diketahuinya. Setelah mendengarkan, Jiang Fan terkekeh, sungguh racun yang mengerikan, itu racun mayat yang ditularkan melalui kontak dengan seorang wanita yang berkultivasi jahat. Menghilangkan racun ini merupakan pekerjaan berat. Baiklah, aku setuju. Wajah Ye Qingsui berseri-seri karena kegembiraan, aku akan menemanimu besok. Setelah semalam bercocok tanam, Jiang Fan meminum beberapa botol cairan kultivasi Qi kualitas terbaik, namun kultivasinya tidak meningkat sedikit pun. Semakin tinggi Anda melangkah, semakin sulit pula. Menatap matahari di luar jendela, Jiang Fan berdiri. Sisa-sisa istana kelelawar darah dapat muncul kembali kapan saja. Dia perlu meningkatkan kultivasinya dengan cepat. Mutiara roh api dari keluarga Zhu harus diperoleh. Sebelum berangkat, dia mengambil pedang kayu spiritual pola guntur yang tergantung di samping tempat tidurnya dan mengikatkannya di pinggangnya. Melawan lawan kuat seperti Sub Altar Master, senjata dewa biasa tidaklah efektif. Kekuatan spiritual mereka yang kuat membuat pedang biasa mustahil untuk mendekat. Hanya dengan mengejutkan mereka dengan efek listrik dari pedang kayu, dia dapat mempunyai kesempatan untuk menang. Meninggalkan rumah Su, dia mengenakan topeng pengawal bayangan No. 1 di sebuah gang kecil. Segera setelah itu, dia bertemu dengan Ye Qingsui. Bukankah kita akan pergi ke keluarga Zhu? Ye Qingsui bertanya dengan heran, menyadari mereka menuju ke arah yang berlawanan. Jiang Fan menjawab, menghilangkan racun mayat memerlukan bahan khusus. Dia pergi ke toko material terbesar di Lonely Boat City. Setelah mencari beberapa alat, ia menemukan semak berduri berwarna perunggu. Beruntungnya, mereka memilikinya di sini, kata Jiang Fan. Ye Qingsui tampak penasaran dan mengulurkan tangan untuk menyentuhnya. Jangan sentuh itu. Jiang Fan menghentikannya tepat waktu. Ini adalah Iron Blood Tones. Kau tidak bisa menyentuhnya langsung dengan tanganmu, atau itu akan melukai dagingmu dengan menyakitkan. Ye Qingsui segera menarik tangannya, begitu ajaib. Apa yang berwarna emas di sebelahnya? Dia menunjuk ke semak berduri keemasan yang bentuknya mirip di dekatnya. Itulah duri pencuri jiwa yang lebih kuat. Menyentuhnya menimbulkan rasa sakit luar biasa pada jiwa, rasa sakit yang membuat seseorang menginginkan kematian. Hanya pasien dengan kondisi parah yang membutuhkannya. Pasien dalam kasus ini jelas Zhu Jianshen. Jiang Fan mengenakan sarung tangan dan mengambil duri darah besi perunggu, ini sudah cukup. Duri pencuri jiwa bisa membunuh Zhu Jianshen. Pada saat itu, Zhu Jianshen berjalan masuk bersama para pengikutnya dan berteriak dari kejauhan, penjaga toko, berikan aku sepotong tanduk antelop penghilang rasa sakit lagi. Tiba-tiba, dia melihat Jiang Fan dan langsung menunjukkan seringai mengejek. Nah, pengawal bayangan No. 1 ada di sini untuk membeli bahan. Siapa yang ingin kau hidupkan kembali kali ini? Sambil melirik duri darah besi di tangan Jiang Fan, dia melambaikan tangannya dengan gagah dan berkata, pemilik toko, aku ingin semua yang ada di tangannya. Mata penjaga toko itu berbinar, baiklah, baiklah. Saya akan mengemasnya untuk Tuan Muda Zhu. Dia ingin merebut ini juga. Jiang Fan mengambil duri pencuri jiwa, dan Zhu Jianshen melambaikan tangannya lagi, aku juga menginginkan ini. Saya adalah pelanggan utama di sini. Saya memiliki prioritas untuk semua bahan. Penjaga toko segera menuruti dan mengambil duri pencuri jiwa pula. Jiang Fan menunjukkan senyum aneh. Bahan-bahan penyembuhan dibeli oleh pasien sendiri. Benar-benar kesepakatan yang menguntungkan. Dia berkata dengan penuh arti, Tuan Muda Zhu, nikmatilah. Selesai berbicara, dia berangkat menuju keluarga Zhu dengan Ye Qingsui di depannya. Bab 53, jika Anda sakit, dapatkan perawatan. Keluarga Zhu. Zhang Yuxiu yang mendengar berita itu telah menunggu beberapa waktu. Namun, ketika dia melihat Ye Qingsui membawa seorang pria bertopeng yang masih sangat muda, dia mengerutkan kening.
Kingsway, apakah ini dokter surgawi yang kamu sebutkan? Bukankah dia terlalu muda? Kekhawatiran seperti itu tidak mengejutkan. Keahlian medis memerlukan akumulasi, dan semakin tua seseorang, semakin berpengalaman pula mereka. Ye Kingsway berkata dengan sabar, Bibi, bukankah Tuan Muda Zhu hadir di keluarga Chen kemarin? Master keluarga Chen sudah berada di dalam peti mati, tetapi dia dihidupkan kembali oleh pengawal bayangan No. 1. Zhang Yuxiu mengerutkan kening dan berkata, tetapi Shen berkata bahwa master keluarga Chen sama sekali tidak mati, jadi itu tidak dihitung sebagai kebangkitan. Hah! Ye Kingsway dan Jiang Fan sama-sama terkejut. Bagaimana Zhu Jianshen tahu bahwa guru keluarga Chen belum meninggal? Pada saat itu, Zhu Jianshen dan Chen Wuji keduanya menyatakan serempak bahwa guru keluarga Chen telah meninggal dan bahkan mencoba mencegah Jiang Fan memeriksa denyut nadinya. Tunggu. Keduanya bertukar pandang dan melihat kecurigaan di mata masing-masing. Ketika Chen Wuji meninggal, dia dibunuh oleh seseorang di belakang layar. Dan Zhu Jianshen juga hadir pada saat itu. Sebagai seorang kultivator alam pendirian fondasi, dia merupakan satu dari sedikit orang yang memiliki kekuatan cukup untuk membunuh tanpa meninggalkan jejak. Jika dihubungkan, hampir dapat dipastikan bahwa Zhu Jianshen telah berkonspirasi dengan Chen Wuji untuk membunuh master keluarga Chen. Jangan ribut. Ye Kingsway merendahkan suaranya untuk mengingatkan. Jiang Fan mengangguk. Mereka hanya punya kecurigaan dan tidak punya bukti. Berbicara gegabah bisa membuat Zhu Jianshen membalikkan keadaan. Akan tetapi, ini tidak berarti Jiang Fan akan membiarkannya begitu saja. Bagaimanapun, Chen Yuqiu adalah ayah Chen Xilin. Tidak peduli apa, dia harus mencari kompensasi untuk Chen Yuqiu. Dia menatap Zhang Yuxiu yang sedang bertanya kepadanya, dan mengamati raut wajahnya sebelum berkata, Nyonya Zhu, Anda harus berhenti menggunakan barang-barang penambah ki dan penguat darah yang Anda gunakan sebelumnya. Pil Beauty Restore sudah membuat tubuh Anda tampak cukup muda. Jika Anda terus-menerus mengonsumsi obat-obatan sebelumnya, itu akan menjadi berlebihan. Zhang Yuxiu tetap tidak yakin, tapi saya merasa cukup baik. Jiang Fan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu juga merasa baik-baik saja ketika mimisan pagi dan malam? Apa? Zhang Yuxiu terkejut, bagaimana kamu tahu kalau aku mimisan akhir-akhir ini? Jiang Fan tersenyum tanpa menjawab. Ye Kingsway tersenyum dan berkata, Nyonya Zhu, apakah Anda sekarang percaya pada keterampilan medis pengawal bayangan No. 1. Dia mendiagnosis denyut nadi guru keluarga Chen dari jarak jauh. Kali ini, Zhang Yuxiu tidak berani lagi meragukan kecemerlangan keterampilan medis pengawal bayangan No. 1. Dia segera berkata, cepat, sajikan teh terbaik untuk tabib surgawi. Setelah duduk, Zhang Yuxiu bertanya tentang kondisi Zhu Jianshen, tabib surgawi, apakah Anda benar-benar yakin dapat menyembuhkan racun hitamnya? Melihat dia masih pura-pura bodoh, Jiang Fan berkata terus terang, sejujurnya, ini bukan racun hitam, melainkan racun mayat. Nyonya Zhu, sebaiknya Anda melarang putra Anda bergaul dengan wanita-wanita jahat itu. Kali ini, dia hanya terinfeksi racun mayat, yang sudah merupakan suatu keberuntungan. Wanita-wanita itu sering berurusan dengan kutu bangkai, dan kutu-kutu itu penuh dengan racun yang mematikan. Warna kulit Zhang Yuxiu langsung menjadi tidak alami. Jelas bahwa dia juga mengetahui asal racun di tubuh Zhu Jianshen. Terungkapnya hal itu sungguh memalukan. Namun pada saat yang sama, dia merasa senang. Para dokter surgawi lainnya bahkan tidak dapat menentukan jenis racun dengan diagnosis tatap muka. Penjaga bayangan No. 1 ini, hanya dari beberapa deskripsi gejalanya, mengonfirmasi racun yang akurat. Jika dia pun tidak bisa menyembuhkan penyakit putranya, tidak akan ada orang lain di dunia yang bisa. Dokter surgawi, penyakit putraku sepenuhnya ada di tanganmu, kata Zhang Yuxiu dengan gembira. Jiang Fan melambaikan tangannya dan berkata, saya bisa menghilangkan racun mayat. Namun, aku menginginkan mutiara roh api milik keluarga Zhu milikmu. Apa? Zhang Yuxiu ragu-ragu, tampak sangat gelisah. Dia ragu-ragu sejenak dan berkata, Dokter surgawi, apakah ada yang bisa menggantikan mutiara roh api? Anda dapat dengan bebas memilih dari harta karun keluarga Zhu. Satu-satunya pengecualian adalah mutiara roh api, yang disediakan untuk para pengikut sekte dalam dari sekte awan hijau. Jiang Fan menggelengkan kepalanya, aku hanya menginginkan mutiara roh api. Aku tidak peduli dengan yang lainnya. Jika keluarga Zhumu tidak mampu menyediakannya, maka aku permisi dulu. Setelah berkata demikian, dia langsung berdiri tanpa ragu-ragu. Hal ini membuat Zhang Yuxiu cemas, dan dia memandang Ye Kingsway untuk meminta bantuan. Ye Kingsway mengangkat bahu tak berdaya, apa yang keluargamu bisa berikan, begitu pula keluarga Chen, dan keluarga Chen telah memberikan lebih banyak lagi sebagai rasa terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa mereka.
Penjaga bayangan No. 1 tidak lagi kekurangan hal-hal biasa. Jika kau tidak bisa berpisah dengan mutiara roh api, maka anggaplah kami tidak pernah datang ke sini. Mulai sekarang, kamu bisa menghubungi pengawal bayangan No. 1 sendiri. Aku sudah membalas budi. Jika bukan karena keluarga Ye berhutang budi pada keluarga Zhu, Ye Kingsui tidak akan repot-repot mengundang pengawal bayangan No. 1 terutama untuk penyakit Zhu Jianshen. Sekarang, budi telah terbalas. Dia tidak akan peduli lagi di masa mendatang. Zhang Yuxiu langsung cemas. Jika dia membiarkan pengawal bayangan No. 1 pergi, racun mayat putranya mungkin tidak akan pernah sembuh. Baiklah, aku setuju. Dia menggertakkan giginya dan berkata, namun, dalam beberapa tahun terakhir, mutiara roh api yang diproduksi di sumur api semakin sedikit. Saya tidak yakin berapa banyak yang tersisa setelah 10 tahun. Saya hanya bisa berjanji untuk mengizinkanmu datang mengambilnya 1 kali. Tergantung pada Anda apakah Anda akan menemukannya atau tidak. Jiang Fan sedikit mengernyit. Tidak dapat menjamin jumlahnya. Tetapi kesempatan itu ada tepat di depannya. Dia tidak bisa melewatkannya. Setelah mempertimbangkan sejenak dan menyadari bahwa orang lainlah yang menyediakan bahan-bahan untuk perawatannya, ia hanya perlu mengerahkan sedikit usaha. Jadi dia langsung setuju. Oke, sekarang mulailah mempersiapkan perawatan sesuai dengan instruksi saya. Di bawah instruksinya, para pelayan keluarga Zhu membawa rak penyembelihan. Dan mereka menyiapkan 10 baskom berisi arang panas yang membara. Zhang Yuxiu sedikit tercengang, Dokter Surgawi, apakah ini untuk pengobatan? Mengapa mereka terlihat seperti hendak menyembelih seekor babi? Jiang Fan mengingatkan, proses menghilangkan racun mayat akan sangat menyakitkan. Harap tetap tenang, Nyonya Zhu. Jika Anda ikut campur di tengah jalan, racun mayat putra Anda tidak akan bisa disembuhkan sama sekali. Zhang Yuxiu mengangguk, selama itu bisa menyembuhkannya, apa salahnya? Jiang Fan tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu betapa sakitnya saat mengeluarkan racun mayat. Tidak lama setelah itu, Zhu Jianshen kembali. Zhang Yuxiu buru-buru berkata, Sen, cepatlah datang dan sambut tabib dewa. Dia adalah tabib hebat yang direkomendasikan oleh Nona Ye. Dia telah mendengar malam sebelumnya bahwa dokter surgawi lainnya akan datang untuk menjenguk penyakitnya hari ini. Direkomendasikan secara pribadi oleh Ye Kingsui. Dia telah diganggu oleh racun mayat selama setengah tahun, kesehatannya memburuk, dan jika tidak segera diatasi, nyawanya dalam bahaya. Dia melangkah maju dengan hormat dan menangkupkan kedua tangannya, saya Zhu Jianshen, apakah itu kamu? Menyadari bahwa yang disebut dokter surgawi adalah pengawal bayangan No. 1. Dia langsung mengerutkan kening dan berkata, Ibu, mengapa ibu mengundangnya? Suruh dia pergi. Aku tidak ingin dia memperlakukanku seperti itu. Zhang Yuxiu menegur, diam. Beraninya kau bersikap tidak hormat kepada dokter surgawi. Tidak ada seorang pun kecuali dia yang bisa menyembuhkan racun mayatmu. Akan tetapi Zhu Jianshen memandang pengawal bayangan No. 1, semakin kesal dia. Terutama karena mereka baru saja bertengkar, bagaimana mungkin dia membiarkannya mengobati penyakitnya. Dia mendengus, siapapun yang ingin dirawat olehnya, silakan pergi. Aku tidak peduli. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kakinya untuk pergi. Zhang Yuxiu menjadi marah dan berkata, ikat dia. Penyakit serius bukanlah saat yang tepat untuk berperilaku seperti itu. Beberapa pembantu rumah segera mengelilinginya. Namun bagaimana mereka bisa menandingi Zhu Jianshen? Dia menjatuhkan mereka dalam beberapa gerakan. Kalian anjing berani menyentuhku. Zhu Jianshen berteriak dengan marah. Tepat saat itu, penglihatannya kabur, dan pengawal bayangan No. 1 datang ke arahnya dengan pedang kayu. Dengan geram, Zhu Jianshen tertawa, baru saja mencapai tahap pendirian fondasi tingkat 9, dan kau berani menantangku. Dia mengulurkan tangan untuk meraih pedang kayu itu. Tanpa sepengetahuannya, pedang kayu ini sama sekali tidak dapat disentuh. Bab 54, terjebak dalam jaringnya sendiri. Tepat saat dia meraih pedang kayu, siap mengambilnya. Jiang Fan tiba-tiba mengaktifkan efek serangan petir di pedang kayu. Arus listrik yang kuat segera mengalir ke tubuh Zhu Jianshen. Ia menjerit kesakitan, lalu kaku di tempat. Memanfaatkan kesempatan itu, Jiang Fan menyapu, menendangnya ke rangka kayu dan berkata, ikat dia. Para pelayan pun segera maju dan mengikatnya erat-erat ke rak pemotongan babi. Saat ia sadar kembali, tangan dan kakinya sudah tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa berteriak marah, turunkan aku. Turunkan aku sekarang. Jiang Fan mengabaikannya dan memerintahkannya untuk dipindahkan ke rak kompor untuk dipanggang. Panas yang menyengat membuatnya berteriak tak henti-hentinya, apa yang hendak kau lakukan padaku? Jiang Fan berkata dengan tenang, tentu saja, untuk menyembuhkanmu.
Namun, bahan utama masih dibutuhkan. Dia membuka bungkusan yang dibawa Zhu Jianshen dan menemukan duri pencuri jiwa berwarna emas. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak merasa sedikit tertegun. Di mana duri perunggu itu? Seorang pelayan berkata dengan putus asa, Tuan muda merasa barang itu terlalu murah, jadi dia membuangnya dalam perjalanan pulang. Jiang Fan dengan enggan mengambil duri pencuri jiwa dan berjalan mendekati Zhu Jianshen. Tidak ada pilihan lain, kau sudah membuang Iron Blue Tones, jadi kami harus menggunakan ini untuk mengobatimu. Melihat benda itu, Zhu Jianshen ketakutan, wajahnya berubah pucat pasi. Tunggu, kau akan menggunakan duri pencuri jiwa untuk mengobatiku. Kau tahu apa ini? Duri ini bisa membunuh orang. Rupanya, dia mengenali benda itu dan mengetahui sifatnya yang mengerikan. Jiang Fan menunjukkan ekspresi jenaka, oh, Tuan Muda Zhu, bukankah Anda bersaing dengan saya untuk ini? Bukankah Anda berencana menggunakannya untuk memanjakan diri sendiri? Kupikir kau tahu khasiat obatnya. Apa? Wajah Zhu Jianshen menjadi merah seperti hati babi. Dia menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan duri-duri ini, hanya untuk mengetahui bahwa itu milik pengawal bayangan No. 1. Hal ini membuatnya merasa sangat sedih. Tapi yang membuatnya takut, apakah benda ini akan digunakan padanya? Bagian terburuknya adalah bahwa dia telah membuang duri darah besi yang tidak terlalu menyakitkan dan hanya menyimpan duri pencuri jiwa. Penjaga bayangan No. 1, aku peringatkan kau, menjauhlah, menjauhlah. Ah! Saat Jiang Fan menekan duri pencuri jiwa padanya, dia langsung merasakan sakit spiritual. Seolah-olah ada pisau tajam yang sedang mengaduk-aduk jiwanya. Rasa sakitnya 10 kali lebih buruk daripada luka pisau fisik. Ia langsung menjerit seperti babi, kejang-kejang dan bergerak-gerak hebat karena sangat menderita. Zhang Yuxiu tersiksa oleh suara itu, dan baru saja hendak meminta berhenti, ketika dia melihat cairan hitam merembes dari kulit Zhu Jianshen. Di bawah panas tinggi kompor, gas itu perlahan menguap menjadi gas hitam dan menghilang. Metode ini benar-benar berhasil. Dia menggertakkan giginya dan menahan rasa sakit hatinya, menutup telinganya dan membalikkan punggungnya. Sen, tunggu, ini akan segera berakhir. Awalnya, Zhu Jianshen masih bisa berteriak. Namun seiring berjalannya perawatan, rasa sakitnya membuatnya bahkan tidak dapat menangis. Tubuhnya terus bergerak-gerak, dan mulutnya berbusa. Rasa sakit yang ia tanggung sepanjang hidupnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan momen ini. Ye Qingsui melihatnya dengan takjub. Bahkan mereka yang dijatuhi hukuman mati oleh Ling Qi tidak menderita seberat Zhu Jianshen, kan? Namun, itu memang pantas. Dia membayar sedikit untuk berkomplot melawan tuan keluarga Chen. 1 jam kemudian, Jiang Fan akhirnya berhenti karena tidak ada lagi tetesan hitam yang keluar dari tubuh Zhu Jianshen. Baiklah, racun mayat sudah dihilangkan. Zhang Yuxiu buru-buru menyuruh seseorang menurunkan Zhu Jianshen. Melihat putranya, hampir tidak bernyawa dan kesakitan, tampak hampir tidak dapat dikenali, dia menangis kesakitan. Dengan jari-jari gemetar, Zhu Jianshen menunjuk Jiang Fan dengan lemah dan berkata, singkirkan dia. Jiang Fan mengangkat bahu dan berkata, maaf, Tuan Muda Zhu, tapi saya khawatir saya tidak akan pergi dalam waktu dekat. Karena aku masih perlu mengumpulkan mutiara roh api dari sumur berusia 1000 tahun milik keluarga Zhumu. Apa? Keluarga Zhu benar-benar memberinya mutiara roh api. Meski menyiksaku seperti ini, keluarga Zhu masih berniat memberinya mutiara roh api. Kamu. Zhu Jianshen yang sudah terluka mental, tidak sanggup menanggung pukulan sebesar itu dan langsung pingsan di tempat karena marah. Anggota keluarga Zhu dilanda kekacauan. Setelah memeriksanya, Zhang Yuxiu menghela napas lega karena tidak menemukan masalah serius. Dia berkata kepada Jiang Fan, terima kasih, tabib dewa. Racun mayat sudah hilang sepenuhnya. Putraku akan segera pulih. Mari ikut saya. Dipimpin olehnya, Jiang Fan tiba di daerah terlarang keluarga Zhu, sumur api. Sumur itu sangat dalam, dan bagian bawahnya sangat luas, tidak kecil sama sekali jika dibandingkan dengan rumah besar keluarga Zhu. Hati-hati dengan langkahmu saat turun, Zhang Yuxiu mengingatkan, setiap kali kita mengumpulkan mutiara roh api, kita kehilangan sejumlah tenaga. Begitukah? Jiang Fan melihat ke bawah dan melihat bahwa dasar sumur tampak sangat tenang. Kecuali agak hangat, tidak ada yang istimewa. Zhang Yuxiu mengambil segenggam batu dan melemparkannya ke bawah. Salah satu batu baru saja mendarat ketika genangan magma merah membara muncul di bawahnya, yang langsung menelan batu itu. Pupil mata Jiang Fan sedikit mengecil. Zhang Yuxiu menatapnya, jika kamu terlalu takut untuk turun, kamu bisa menunggu beberapa hari sampai keluarga Zhu selesai mengumpulkannya. Jika ada, kami bisa memberikannya kepadamu. Kalau tidak, kami akan menggantinya dengan sesuatu yang lain, bagaimana?
Perhitungan yang hebat, mencoba menggertaknya. Jika Jiang Fan tidak ada di sana, bagaimana dia bisa tahu kalau keluarga Zhu telah mengumpulkannya? Kalau mereka mengumpulkan semuanya dan menyembunyikannya, lalu memberinya sesuatu yang acak, apa yang dapat ia lakukan? Tidak perlu, aku akan turun sendiri. Jiang Fan berkata dengan tenang. Dengan teknik pergerakan, bahkan jika dia secara tidak sengaja menginjak magma, dia dapat dengan cepat menghindar. Zhang Yuxiu tampak tidak senang dan berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Dia tidak mengungkapkan rincian lebih lanjut tentang sumur api dan kembali untuk memeriksa putranya. Ye Qingsui berkata dengan cemas, Tuan Muda Jiang, Anda harus berhati-hati. Sumur api ini memang telah menelan banyak nyawa. Jangan khawatir. Jiang Fan melompat turun. Dengan menggunakan teknik pergerakannya, ia mulai mencari di dasar sumur. Daerah dekat kepala sumur telah digeledah berkali-kali oleh keluarga Zhu dan sudah lama tidak ditemukan mutiara roh api. Untuk menemukannya, dia harus pergi ke bagian terdalam yang tidak berani dijelajahi oleh keluarga Zhu. Waktu terus berjalan. Jiang Fan masih belum muncul. Sementara itu, Zhu Jianshen yang sedang dalam masa pemulihan mulai bangun. Setelah racun mayatnya dihilangkan, kondisinya jauh lebih baik. Dengan beberapa pil penyembuh, dia bisa bangun dari tempat tidur. Namun saat ini, kekhawatirannya bukan pada tubuhnya. Apakah Jiang Fan telah memperoleh mutiara roh api? Ibu, mengapa ibu membiarkan pengawal bayangan No. 1 pergi ke sumur api? 3 mutiara roh api kali ini, aku janjikan kepada kakak senior Zong dari Sekte Dalam. Dengan perawatannya, aku bisa maju di Sekte Awan Hijau. Zhang Yuxiu mengerutkan kening dan berkata, tidak perlu khawatir. Sumur api telah dipanen selama bertahun-tahun, dan tempat yang masih dapat menghasilkan mutiara roh api sangat sedikit. Tempat yang paling aman adalah yang tersembunyi, dia mungkin tidak menemukannya. Sedangkan untuk bagian terdalamnya, bahkan ayahmu tidak berani pergi ke sana. Dia pergi ke sana sama saja dengan mencari kematian. Zhu Jianshen merasa sedikit tenang. Namun dia masih belum yakin, ayo kita pergi ke sumur untuk mengawasi semuanya. Kalau tidak, dia bisa melampiaskan kekesalannya di sumur dan merusak harta keluarga kita. Zhang Yuxiu terkejut, bagaimana aku bisa lupa tentang itu? Ayo kita pergi dan periksa sekarang. Jauh di dalam sumur. Jiang Fan berdiri di depan dinding batu, tampak penasaran. Saat ia berjalan, dinding-dinding batu lainnya tertutup debu magma tebal yang terkumpul selama bertahun-tahun. Tetapi dinding batu ini terlihat sangat sedikit debunya, dan tampak tidak pada tempatnya. Bab 55 Mutiara Roh Api telah digali sepenuhnya. Sepertinya seseorang telah memindahkannya sebelumnya. Mata Jiang Fan berbinar, lalu dia mengetuk dinding batu. Ketika ia mengetuk bagian tengah, terdengar suara hampa. Bagian dalamnya tidak kokoh. Jiang Fan tidak ragu lagi, mengumpulkan kekuatan spiritualnya dan memukul bagian tengah dinding batu itu dengan telapak tangannya. Terdengar suara ledakan. Dinding batu hancur, menampakkan lubang setinggi setengah orang. Lubang itu dangkal, seperti sarang burung. 3 manik-manik merah cerah, memancarkan energi spiritual pekat, tersusun rapat bagaikan telur burung. Mutiara roh api. Jiang Fan sangat gembira. Dia segera memasukkan ketiga mutiara roh api ke dalam kantongnya. Masih berusaha menyembunyikannya dari orang-orang. Jiang Fan tersenyum tipis. Semakin kecil keinginan keluarga Zhu untuk berpisah dengan mutiara roh api, semakin kecil pula kemungkinan baginya untuk pergi begitu saja. Dia melirik lebih dalam ke dalam lubang dan sambil tersenyum, menggunakan teknik pergerakannya, menjelajahi dasar seperti seekor capung yang menelusuri air. Setiap kali kakinya mendarat, ia melayang seringan bulu. Beberapa kali ia menginjak lahar namun dengan mudah menetralisir bahaya. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?